Hai, di video ini Anda akan belajar bagaimana proses membuat 3D model pintu ya, mulai dari kusen, kemudian daun pintunya ya, kemudian kusen perbagian ini ya. Kemudian di sini ada coakannya ya. Jadi di sini ada coakan di dalamnya seperti ini ya. Nah, Anda akan membuatnya. Dan kemudian Anda juga akan belajar mengatur yaitu unit pada model info ya di bagian ini. Anda juga akan belajar perubahan unit tersebut dan juga bagaimana memasukkan model pintu ini ke dalam lembar kerja baru ya. Artinya pintu ini sudah jadi dan dimasukkan ke dalam lembar kerja baru. Nah, Anda juga bisa mendapatkan model ini gratis. Cek deskripsi video ini dengan baik ya. Harap memperhatikan deskripsi video dengan baik untuk bisa mendapatkan model dan materi gratis. Mari kita mulai proses modelingnya. Oke, mari kita mulai proses untuk membuat 3D model pintu ya, lengkap dengan kusennya. Ya, di sini adalah merupakan pintu sederhana ya, tidak terlalu rumit nantinya. Karena video ini bertujuan untuk edukasi atau belajar membuat 3D model sederhana yaitu dengan studi kasus, kusen dan daun pintunya ya. Dalam video ini ya, pemula menggunakan SketchUp Pro 2020 ya. Mungkin bila Anda menggunakan seri di bawahnya itu akan ada perbedaan pada bagian tag ya, seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah melihat yaitu model info. Di model info ini kita fokus pada bagian unit ya. Di unit yang perlu Anda perhatikan adalah pada bagian lengthnya ya. Di sini satuan yang kami gunakan adalah milimeter ya. Jadi bukan satuan meter ataupun senti. Jadi yang digunakan adalah milimeter supaya lebih detail lagi ya. Nah, pada bagian measure pojok bawah ya, harap diperhatikan di pojok bawah itu nanti pengetikannya katakanlah bila ingin menulis atau membuat 6 cm maka yang diketik adalah 60 ya, seperti itu. 60 mili artinya adalah 6 cm ya, perbandingan seperti itu. Jangan sampai Anda keliru pada bagian ini. Bila Anda keliru nanti teman-teman Anda yang menggunakan satuan berbeda itu akan bermasalah ya. Jadi pastikan Anda benar. Bila di sini satuannya mili, Anda harus mengikuti mili juga. Kebanyakan user itu menggunakan atau tidak pernah memeriksa bagian unit ini. Mereka main ketik aja dengan satuan senti di gambarnya, sedangkan di sini adalah mili. Itu akan salah sekali ya. Itu akan sangat-sangat berbahaya nantinya. Jadi Anda harus memeriksanya. Oke, saya akan delete objek ini ya, Laura. Dan saya di sini mengeluarkan toolbar yaitu view. Saya akan ke front view, kemudian saya masuk ke kamera. Di sini parallel projection. Sekarang tampilannya sudah 2D ya. Saya akan menggunakan tape measure tool ini ya sebagai bantuan untuk garis bantunya. Saya klik di sini, kemudian saya akan membuat tebal kayu untuk kusen ya. Jadi yang digunakan adalah kayu. Dalam demo ini kita menggunakan kayu. Saya akan ketik 60 yang artinya 6 cm ya. Kemudian di sini saya akan ketik 800 ya, artinya ini 80 cm ya, 80 cm. Kemudian saya ketik lagi 60. Oke, jadi ini 6 cm, kemudian 80 cm, kemudian 6 cm kembali ya. Oke, di bawah saya kasih garis bantu. Semoga Anda tidak bingung ya dengan satuan ya, satuan seperti ini. Tapi terserah, bila Anda ingin menggunakan senti, pastikan menggantinya di bagian ini ya, model info. Ini harus Anda ganti senti. Kalau enggak, itu nanti akan berefek sekali. Oke, kita akan buat garis bantu untuk tingginya. Tingginya adalah 2200 ya, atau 2 meter lebih 2. Ya, 220 cm ya. Sekarang untuk
ketebalannya yaitu 60 juga untuk kayu. Nah, jadi di sini pintunya 2140 ya. Pintunya 2140. Ini adalah finalnya ya. Final untuk luar-luarnya. Nah, ini ya. Untuk luar-luarnya sudah final. Yang kita lakukan adalah kita akan membuat yaitu tuck. Anda bisa membuat tuck ataupun membuat outliner ya. Untuk mengeluarkan tuck atau outliner itu caranya ya. Anda ke Windows, Default Try, di sini ada outliner ya, dan juga di sini ada tuck seperti itu ya. Oke, tuck 1 ini sebenarnya Anda bisa langsung menggunakan pintu seperti ini ya. Di bawah nanti dipisah menggunakan grup untuk kusen dan juga untuk daun jendelanya ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke tak pintu. Jangan lupa gambar pensil kecil ini Anda klik di sini supaya berpindah. Yang sebelumnya berada di sini Anda pindah ke bawah pintu ya, ini. Oke, saya akan membuat yaitu sebuah kusen ya. Tentunya kusen bentuknya ya, seperti ini ya. Ini sudah berbentuk. Saya akan membuat satu seperti ini. Nah, kemudian saya klik tengah mouse, scroll mouse ya, supaya dia bisa melakukan orbit seperti ini ya. Ini sudah melakukan orbit. Saya pilih push pull tool dan saya tekan, saya klik ya. Ini klik mouse, lepas ya, klik mouse, lepas. Saya tidak perlu menekan mouse terus-terusan. Kemudian saya arahkan ke direksi green ya. Ini adalah green. Dengan ketebalan ya 150 atau 15 ya, atau 15 cm ya. Itu 150 15 cm seperti ini ya, ketebalan dinding ya. Pada kenyataannya kayu yang ada di lapangan itu 120 ya, rata-rata. Karena ini hanya contoh, mencontohkan untuk Anda ya. Jadi nanti Anda bisa menyesuaikan yang ada di luaran sana. Oke, bila kasusnya sudah seperti ini, yang dilakukan ya, Anda harus melakukan pemandatan ya, bisa dijadikan komponen ataupun grup ya. Tapi saran saya untuk hal seperti ini ya, Anda wajib menggunakan komponen, make komponen. Anda beri nama kusen 1. Saya ulangi, kaki kusen 1 ya, seperti ini. Kenapa saya beri nama kaki kusen 1? Anda pun bisa menggunakan nama kaki kusen saja dengan nantinya merubah bagian ini ya. Untuk definisi memang bila nanti Anda membuatnya berbeda, pintu yang berbeda, ini harus memiliki nama unik di belakangnya. Nah, oke, saya akan demokan untuk kaki kusen ya. Ini akan saya create. Di sini sudah tercipta ya kaki kusen. Anda bisa menghilangkannya dengan klik mata ini, gambar mata ini, oke. Nah, ini sudah ya. Ini kaki kusen. Saya akan copy ya. Ini akan saya copy di bagian sini. Saya klik move ya, ini move. Dan saya tekan Ctrl. Terdapat tanda plus ya, terdapat tanda plus. Saya klik di pojokan ini, Ctrl saya lepas, Ctrl keyboard saya lepas dan tarik ke sini. Ini mouse tanpa diklik ya, mouse tanpa diklik dan dilepas. Oke, nah sudah ya. Nah, kasusnya komponen itu memudahkan saat kita melubangi untuk jalur pintunya ya. Karena di sini nanti ada jalur pintunya ya. Cowakan kecil yang ada di sini ya. Dan ini nanti kita nggak perlu ngedit yang satunya, kita cuma fokus pada bagian yang satu ini. Oke. Kita akan fokus di sini ya. Saya akan membuat kameranya perspektif dulu. Nah, seperti ini biar mudah. Dan ini akan saya buat garis bantu ya. Ketebalan daun pintunya
3 cm atau 30 ya. Kemudian masuk ke dalamnya adalah 10 atau 1 cm ya. Oke. Draw-nya ada di dalam ya. Untuk menggambarnya ada di dalam, bukan di luar. Klik double seperti ini. Ini sudah klik double ya. Kita artinya sudah berada di dalam. Sekarang kita draw di bagian dalam ini. Seperti ini. Oke. Seperti ini. Kita lihat satunya. Satunya berada di posisi ini. Nah, seharusnya dia berada di posisi sini. Karena daun pintunya berada di sini ya. Nah, untuk supaya ini efeknya tidak seperti ini, kita harus membaliknya ya. Kita balik dulu. Oke, ini adalah sumbu merah. Jadi kita klik kanan, kemudian kita bisa memutarnya ya, atau flip along ya. Kemudian ke red. Nah, ini sudah ke jalur merah ya. Ini ke red. Ya. Ctrl Z, saya ulangi ya. Klik kanan, kemudian flip along komponen red. Nah, ini. Jadi bila Anda ingin ke green, klik kanan, flip along green, maka dia akan ke jalur hijaunya ya, seperti itu. Jadi ini klik kanan, red. Oke, sudah. Jadi sudah tahu ya fungsinya. Ini komponen ya. Bila kita merubahnya bentuk padat komponen, akan memudahkan Anda untuk proses drawingnya. Tapi bila Anda group, ini tidak akan bisa. Karena fungsi dari komponen dan group itu jauh-jauh berbeda. Oke, saya akan double klik di sini. Kemudian saya pilih push pull kembali. Saya klik lepas mouse ya. Ini mouse saya gerak-gerakan ke atas bawah. Nah, Anda bisa melihat dua objek ini mengalami perubahan ya. Oke, ini akan saya sampai atas. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah membuat kusen sekarang. Nah, seperti ini. Sudah coakan kusennya, sudah jadi ya. Dan di sini terdapat kaki kusen ya. Kaki kusen ini harusnya kanan dan kiri. Tapi kita jadikan satu supaya lebih mudah untuk pengeditannya. Kita kembali ke front, kemudian kamera saya balikan ke parallel projection. Kemudian pilih shape, ini ya. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita pull lagi. Dan kita memerlukan editing pada bagian ini ya. Karena ini perlu di-push ke atas. Jadi kita hanya perlu shape kembali ya, shape, letakkan di sini, kemudian ditaruh sini ya. Ini kita hilangkan ya, dua ini kita hilangkan. Nah, bentuknya akhirnya seperti ini ya. Klik push pull, klik lepas mouse dan gerakkan. Nah, seperti ini kita ke atas 10 ya. 10 artinya adalah 1 cm. Ingat ya, satuan yang kita gunakan adalah mili ya, seperti itu. Oke, ini kita lepas. Dan ini kita juga jadikan komponen ya. Make komponen. Top kusen. Kemudian create. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, ini jadi satu kesatuan. Sekarang kita tinggal membuat daun pintunya ya, daun pintunya. Daun pintu kita membuatnya sangat sederhana sekali ya. Kita tinggal menggunakan shape, kemudian letakkan di sudut sini ya, di sini, di bagian ini, kemudian di pojok bawah. Oke, seperti ini ya. Nah, bila Anda mengalami hal seperti ini saat melakukan modeling ya, tampilan terpotong seperti ini, tekan Ctrl Shift E, maka akan pulih kembali ya. Itu adalah kelemahan dari SketchUp ya. Kita klik push pull, kita bentuk dan arahkan ke sini, atau Anda bisa ketik 30 enter.
Sudah, ini sudah terbentuk ya. Oke, ini sudah terbentuk. Kita kembali ke select tool. Kita seleksi semuanya seperti ini ya. Klik kanan, komponen. Kita beri nama daun jendela. Ups, mohon maaf. Daun pintu ya, bukan daun jendela. Kita create. Nah, seperti ini. Kita sudah membuat satu pintu sekarang ya. Dan kita akan hilangkan garis bantu ini dan merubah kamera menjadi perspektif. Nah, kita kameranya sudah ke perspektif. Dan tidak lupa kita akan delete ya garis bantu ini. Ke edit, kemudian delete guide. Semuanya sudah hilang ya. Oke, kita akan cek ke front view, kemudian kamera ke parallel projection. Saya akan mengeluarkan yaitu large tool shed. Nah, seperti ini, toolbarnya akhirnya keluar ya. Dan kita klik dimension. Nah, ini 800 mili ya. Oke, dan di sini kita cek 220. Oke. Nah, bila Anda ingin merubah satuan ini, Anda cukup ke Windows, kemudian model info, kemudian milimeter, rubah ke satuan meter, seperti ini, maka otomatis akan berubah ya, semudah itu. Jadi, pastikan Anda benar-benar memahami untuk bagian unit ini ya. Nah, ini unit bila ingin ada di belakang komanya, Anda tulis seperti ini. Anda pilih bagian display, precision, hasilnya akan seperti ini ya, cukup mudah sekali untuk proses pembuatannya. Nah, langkah terakhirnya ya, untuk yang terakhir kita pilih semuanya. Saya tekan kontrol di sini untuk menyeleksi satu persatu. Nah, ini sudah satu persatu bagian. Saya klik kanan, kemudian saya make group. Nah, ini jadi satu grup ya. Grup ini saya beri nama ya, yaitu pintu. Oke, di dalam pintu ini terdapat komponen-komponen di dalamnya. Saya bisa mematikan bagian kaki kusen sebelah kanan ya, kemudian sebelah kiri, ataupun daun jendelanya, ataupun top kusennya ya, seperti itu. Dengan mudah sekali ya. Dan jangan lupa untuk disimpan ya. Bila Anda memiliki proyek-proyek rumah, nantinya kusen ini tinggal atau pintu ini tinggal dimasukkan saja, di-insert seperti itu. File, kemudian save. Simpan dengan nama pintu. Anda bisa memberi nama yang lainnya ya. Semisal pintu jenis T1. Kemudian save. Dan sekarang kita buka new seperti ini. Semisal Anda ingin memanggilnya ya, ini ingin dipanggil untuk bisa ditarik ke sini. Open create location yaitu dokumen, kemudian select folder. Pintunya bisa ditarik. Nah, seperti ini. Oke. Nah, mungkin Anda bingung kenapa ini satuannya menjadi inci. Windows, model, arsitektural, menjadi desimal, kemudian milimeter, precision, 0, atau Anda menggunakan meter, precision, 0,00 meter. Ya, sudah selesai. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan menjadi sebuah edukasi, ya. Dan Anda bisa mengikutinya dengan baik tentunya dan bisa menghasilkan desain-desain seperti ini setelah Anda mempelajari video ini. Semoga bermanfaat.